Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma dari kelas 2A D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan yaitu faktor fisik, psikologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor fisik pada ibu hamil dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Status kesehatan dapat diketahui dengan memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan saat hamil. Faktor usia. Usia kehamilan sehat pada masa kehamilan berumur 20 tahun sampai 35 tahun. Segi negatif kehamilan di usia tua. 1. Kondisi fisik ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun akan sangat menentukan proses kelahirannya. Hal ini turut mempengaruhi kondisi janin. 2. Pada pembuahan. 3. Kontraksi uterus juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ibu hamil. Jika ibu mengalami penurunan kondisi, terlebih pada kehamilan hamil pertama pada usia 40 tahun. Segi negatif kehamilan di usia terlalu muda. 1. Keguguran. 2. Persalinan prematur dan bawaan kelainan. 3. Mudah terjadi pada masa nifas. 4. Anemia dalam kehamilan. Dan 6. Persalinan lama dan sulit. Riwayat kesehatan. 1. Penyakit atau komplikasi akibat kelangsungan kehamilan. Contoh 1. Hipermesis gravidarum. 2. Preeklamsi atau eklamsi. 3. Kelainan lamanya kehamilan. 4. Perdarahan antepartum. 5. Gemeli. 2. Penyakit atau komplikasi yang tidak berkaitan dengan kehamilan. Contoh, penyakit atau kelainan alat kandungan. 2. Penyakit darah. 3. Penyakit saluran napas. 3. Penyakit hefar dan pankreas. Kehamilan ganda atau multiple, kondisi ibu sangat lemah karena adanya beban ganda. Status gizi ibu hamil. Kebutuhan zat-zat gizi yang lebih banyak, makanan yang kaya serat, berprotein, dan air putih. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar yaitu 1. Asam folat. 2. Energi. 3. Zat besi. 4. Kalsium. 5. Suplemen vitamin D. 6. Pemberian yodium pada daerah endemik kreatinisme. Kenaikan berat badan selama kehamilan sekitar 12,5 kg. 1. Komponen janin yaitu 1. Janin 3.400 gram, plasenta 1.350 gram, dan komponen pada ibu 1. Uterus payudara 1.300 gram, 2. Darah 1.250 gram, 3. Cairan ekstraseluler 1.200 gram, dan 4. Lemak 4.000 gram. Jadi, jumlahnya 12.500 gram. Faktor-faktor gaya hidup. 1. Mitos. 2. Kebiasaan minum jamu. 3. Pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. 4. Aktivitas seksual. 5. Senam hamil. 6. Perokok.
7. Kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya materi kedua yaitu kebutuhan psikologi kehamilan pada trimester 1, 2, dan 3. 1. Kebutuhan psikologi ibu hamil yaitu support keluarga. 2. Support tenaga kesehatan. 3. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan. 4. Persiapan menjadi orang tua. 5. Persiapan sibling. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu deteksi dini kehamilan. 1. Kehamilan ganda atau gemeli. Definisi kehamilan ganda atau gemeli adalah kehamilan kembar atau kehamilan multiple. Ialah suatu kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Jenis kehamilan kembar ada 2, yaitu 1. Kembar monozigotik. 2. Kembar dizigot. Etiologi kehamilan ganda 1. Faktor ras. 2. Faktor keturunan. 3. Faktor umur. 4. Faktor nutrisi. Dan 5. Faktor terapi. Tanda dan gejala kehamilan ganda atau gemeli yaitu 1. Uterus atau perut ibu hamil cepat membesar melebihi pembesaran rahim pada umumnya. 2. Kebutuhan ibu akan zat-zat makanan yang ibu butuhkan pada kehamilan kembar akan bertambah. 3. Kehamilan kembar akan lebih terasa berat. 4. Merasakan banyak gerakan bayi di banyak tempat pada perut ibu hamil. Selanjutnya diagnosa kehamilan ganda. 1. Anamnesa. 2. Pernah hamil kembar atau riwayat kembar sebelumnya. 3. Uterus terasa lebih berat. 4. Penambahan berat badan ibu yang mencolok dan tidak ada oedema. Selanjutnya komplikasi yaitu 1. Komplikasi pada ibu yaitu resiko terjadinya abortus lebih meningkat. Dan 2. Angka kejadian SC meningkat. 3. Anemia pada ibu hamil karena kebutuhan nutrisi meningkat. 4. Pendarahan antepartum karena solutio plasenta meningkat. Dan yang selanjutnya komplikasi pada janin. 1. Hidramnion. 2. Ketuban pecah dini. 3. Prolapsus funiculi. 4. Pertumbuhan janin terhambat. 5. Kelainan kongenital. 6. Kembar siam. 7. Retensi janin kedua. Dan yang kedua intrauterin fetal demise atau IUFD. Definisi IUFD yaitu merupakan kematian janin yang terjadi tanpa sebab yang jelas yang menyebabkan kehamilan tidak sempurna. Etiologi IUFD yaitu 1. Ketidakcocokan RH darah ibu dengan janin. 2. Ketidakcocokan golongan darah ibu dengan janin. 3. Trauma saat hamil. 4. Infuksi pada ibu hamil. Dan 6. Usia hamil pada usia lanjut. 2. Etiologi faktor janin. 1. Gerakan yang berlebih. 2. Kelainan kromosom. 3. Kelainan bawaan janin. 4. Malforasi janin. 5. Kehamilan multiple. 6. Intrauterine growth
restriction, dan etiologi faktor plasenta. 1. Perluka ancur. 2. Pecah secara mendadak. Dan 3. Pasa Frevia. Faktor resiko. 1. Ibu usia berlanjut. 2. Riwayat kematian janin intrauterin. 3. Identitas ibu. 4. Usia ayah. Dan 5. Obesitas. Tanda dan gejala IUFD yaitu 1. Ibu tidak merasakan gerakan janin. 2. Gerakan janin yang tidak dirasakan. Pencegahan IUFD yaitu tidak merokok. 2. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan masa kehamilan. 3. Hindari tidur terlentang selama kehamilan dan pada usia 28 minggu atau lebih. Dan yang selanjutnya, ketuban pecah dini atau KPD. Definisi ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini adalah kondisi kantung ketuban pecah sebelum waktu persalinan dimulai. Etiologi ketuban pecah dini. Penyebabnya ketuban pecah dini sebenarnya belum diketahui penyebabnya yang sebenarnya. Namun ada beberapa kondisi yang beresiko yang menimbulkan ketuban pecah dini, yaitu 1. Infeksi pada rahim, mulut rahim dan vagina. 2. Kantung ketuban meregang secara berlebihan karena air ketuban terlalu banyak. Mengalami perdarahan pada vagina pada trimester kedua dan ketiga, sedang hamil anak kembar, merokok atau menggunakan nafza pada saat kehamilan, dan pernah melahirkan bayi prematur. Tanda dan gejala ketuban pecah dini. 1. Panggul terasa tertekan. 2. Keputihan atau vagina terasa basah daripada biasanya. Keluar air ketuban dengan warna yang jernih, putih keruh, kuning, hijau, dan kecoklatan, sedikit-sedikit atau juga sekaligus. Janin mudah teraba dan dapat disertai demam jika sudah terkena infeksi. Pencegahan ketuban pecah dini yaitu ketuban pecah dini bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor resikonya, di antaranya memeriksakan kehamilan secara teratur. Yang selanjutnya polihidramnion dan oligidramnion. Definisi polihidramnion yaitu suatu kejadian di mana jumlah air ketuban jauh lebih banyak dari normal biasanya, lebih dari 2 liter. Etiologi polihidramnion yaitu 1. Anencephaly, spina bifida, kembar monozigotik, dan hemangioma. Polihidramnion yang terkait pada ibu yaitu diabetes, penyakit jantung, dan preeklamsia. Tanda dan gejala polihidramnion yaitu kesulitan bernapas, pembesaran dinding perut, dan tidak nyaman pada daerah rahim. Komplikasi polihidramnion: 1. Kelahiran prematur. 2. Ketuban pecah lebih awal. 3. Solutio plasenta. 4. Kematian janin dalam kandungan. Lalu pencegahan polihidramnion: 1. Meminum air putih sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. 2. Rutin berolahraga seperti senam hamil dan yoga. 3. Menerapkan pola hidup sehat yaitu memakan makanan
buah, dan sayuran, dan rutin memeriksakan diri kepada dokter kandungan. Dan selanjutnya olihidramnion. Definisi olihidramnion yaitu suatu keadaan ketuban airnya kurang dari normal, yaitu kurang dari 500 cc. Etiologi olihidramnion yaitu satu fetal diantaranya kromosom kongenital, hambatan pertumbuhan janin, kehamilan poster, dan prematur. Dan yang kedua maternal, diantaranya dehidrasi, preeklamsia, diabetes, dan hipoksia kronis. Komplikasi olihidramnion yaitu kompresi tali pusat secara langsung. 2. Fetal distress. 3. Gangguan tumbuh kembang janin intrauterin. Penata laksanaan olihidramnion: 1. Tirah baring. 2. Hidrasi dengan kecukupan cairan. 3. Perbaikan nutrisi. 4. Pemantauan kesejahteraan janin. Dan 5. Pemeriksaan USG yang umum dari volume cairan amnion. Dan yang selanjutnya, pertumbuhan janin terhambat atau IUGR. Definisi IUGR yaitu bayi-bayi yang mempunyai berat badan di bawah 10% dari kurva berat badan bayi yang normal. Etiologi IUGR yaitu 1. Faktor ibu, diantaranya penyakit hipertensi, kehamilan kembar, ketinggian tempat tinggal, keadaan gizi, dan perokok. 2. Faktor anak pada IUGR. 1. Kelainan kongenital. 2. Kelainan genetik. 3. Infeksi janin. Dan selanjutnya faktor plasenta. Tanda dan gejala IUGR yaitu 1. Tinggi fundus uteri sedikitnya 2 cm lebih rendah. 2. Berat badan ibu semakin menurun. 3. Gerakan janin semakin berkurang. Dan 4. Volume cairan ketuban menurun. Diagnosis IUGR: 1. Pada faktor ibu. 2. Tinggi fundus uteri. 3. USG feto-maternal. 4. Doppler velocimetry. Komplikasi IUGR yaitu 1. Janin, diantaranya antenatal dan interanatal. 2. Pada ibu, preeklamsi, penyakit jantung, dan malnutrisi. Selanjutnya makrosomia atau bayi besar. Definisi makrosomia atau bayi besar adalah berat badan bayi melebihi dari 4.000 gram. Karakteristik makrosomia yaitu 1. Mempunyai wajah yang berubi. 2. Badan montok dan bengkak. 3. Kulit kemerahan. 4. Lemak tubuh banyak. Etiologi makrosomia: penyebab bayi yang mengalami makrosomia yaitu 1. Diabetes mellitus. 2. Keturunan. Keturunan itu orang tuanya besar. Dan yang ketiga, terjadi juga hiperinsulinemia. Tanda dan gejala makrosomia yaitu TFU melebihi normal dan cairan ketuban berlebihan. Diagnosa makrosomia: 1. Penilaian faktor resiko. 2. Pemeriksaan fisik dengan manuver Leopold. Dan 3. Pemeriksaan USG. Dan yang terakhir, gerakan janin yang tidak terasa. Definisi gerakan janin tidak terasa yaitu jika janin bergerak kurang dari 3 kali pada periode 3 jam, atau ibu tidak merasakan gerakan janin
sesudah kehamilan 22 minggu atau selama persalinan. Etiologi gerakan janin tidak terasa. Gerakan janin bisa berkurang disebabkan oleh 1. Aktivitas ibu berlebihan sehingga gerakan janin tidak terasa. 2. Ibu mengalami dehidrasi. 3. Gangguan pertumbuhan janin. 4. Perut tegang akibat kontraksi berlebih. 5. Kepala sudah masuk panggul pada kehamilan aterem. 6. Bayi mengalami stres. 7. Kematian janin. Dan 8. Keguguran. Komplikasi gerakan janin tidak terasa. 1. IUFD, intrauterine fetal demise. 2. Fetal distress. 3. Nyeri perut yang hebat. Dan materi yang terakhir yaitu kunjungan awal. Tujuan kunjungan mengkaji tingkat kesehatan, identifikasi faktor resiko, diskusi kehamilan yang sedang berlangsung, nasihat perawatan selama kehamilan, dan membina hubungan saling percaya. 1. Riwayat kesehatan atau anamnesa yang bertujuan untuk mendeteksi komplikasi, menentukan normalitas kehamilan, menghitung usia kehamilan, memperkirakan tanggal persalinan, dan membuat rencana khusus untuk asuhan ibu hamil. 2. Biodata. 3. Riwayat kehamilan sekarang. Riwayat kehamilan yang sekarang ditanyakan HPHT dan apakah normal. 2. Gerakan janin. 3. Masalah atau tanda-tanda bahaya. 4. Keluhan-keluhan yang dirasakan saat hamil. 4. Penggunaan obat-obatan termasuk jamu. Dan yang kelima, khawatir yang dirasakan. Dan yang keempat, menanyakan riwayat kebidanan yang lalu. 5. Menanyakan riwayat kesehatan dahulu dan sekarang. 6. Menanyakan riwayat kesehatan keluarga. 7. Menanyakan riwayat sosial ekonomi. Dan 8. Melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pemeriksaan fisik umum yaitu berat badan, tinggi badan, dan tanda-tanda vital. Pemeriksaan fisik pada kepala dan leher, tangan dan kaki, payudara, abdomen, genitalia luar dan genitalia dalam. Lalu pemeriksaan laboratorium diantaranya hemoglobin, protein urin, glukosa urin, HIV, tinja, golongan darah, faktor RH, rubella, dan VDLR. Kesimpulan kunjungan awal, peran bidan yaitu 1. Anamnesa, 2. Pemeriksaan, 3. Konseling sesuai trimester kehamilan, 4. Tindakan atau intervensi masalah atau kebutuhan bagi ibu. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada awal materi, pada awal pertemuan dan akhir pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.